ケイクさん、もうちょっと笑ってくれないかい？楽しくもないのに笑えませんよ。 Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk anime yang paling unggul dalam akurasi sejarahnya. Nomor 10, The Rose of Versailles. Awalnya merupakan manga era 70-an, lalu dianimasikan pada tahun 1979 dan langsung menjadi klasik dalam genre anime sejarah. Berlatar pada revolusi Prancis, kisah ini menyoroti kehidupan Marie Antoinette. お召し替えを。帰ります。もうお嫁に行くのはやめました。 Ceritanya juga menambahkan karakter fiktif seperti Oscar Francois yang terlahir sebagai perempuan tetapi dibesarkan sebagai laki-laki. Anime ini menyinggung berbagai pergolakan di zaman itu, mulai dari kemiskinan yang meluas hingga kekacauan pemerintahan. オルレアン公、この男は無抵抗だった。なぜ殺さねばならないのです。王家をたばかる不届き者、当然のこと。 Sebagian inspirasi sang penulis, Ryoko Ikeda, adalah idealisme revolusi Prancis, sesuatu yang sangat terasa kuat dalam ceritanya. Ia meneliti sosok Antoinette selama 2 tahun sebelum menulis manga ini. Meski sempat kurang mendapatkan perhatian dari editor, karyanya berhasil bertahan melintasi zaman dan tetap dicintai lebih dari setengah abad sejak perilisan pertamanya. このオスカルがそばにある限り、二度とアントワネット様と母上を陥れるようなことはさせない。 Nomor 9, Kingdom. Periode negara-negara berperang merupakan masa penuh gejolak dalam sejarah Tiongkok. Selama lebih dari 2 abad, wilayah ini dikuasai oleh 7 negara yang berperang. 今目の前で繰り広げられているのは2人の少年が初めて目にする本物の戦だった。 Inilah era yang direkonstruksi dengan apik dalam Kingdom, manga yang telah berjalan hampir 2 dekade dan kemudian diadaptasi menjadi anime jangka panjang. Ceritanya relatif setia pada periode sejarah tersebut dengan fokus pada negara-negara terpenting di zamannya. Karena catatan sejarah dari masa itu terbatas, kebebasan kreatif tak terelakkan. Meski begitu, nuansa eranya tetap terasa kuat, menghadirkan Tiongkok kuno dengan cara yang sangat memikat. 凄まじい長旅であったな、親父殿。 Nomor 8, The Diary of Anne Frank. 前から心の中で待っていたお友達の名前、キティ。今日からあなたをそう呼ばせて。 Anne Frank adalah salah satu korban Holocaust yang paling dikenal di dunia. Selama perang, ia dan keluarganya bersembunyi selama 2 tahun. Pengalaman yang ia tuangkan secara rinci dalam buku hariannya. ここがこれから私たちの隠れ家だよ。もうだいぶ前から最悪の時はここを使おうと準備していたんだ。 Tragisnya, Anne akhirnya tertangkap dan meninggal di kamp konsentrasi hanya beberapa minggu sebelum perang berakhir. 2 tahun kemudian, ayahnya menerbitkan buku harian tersebut. Kisah memilukan ini diadaptasi menjadi film animasi Jepang pada tahun 1995, menghadirkan sudut pandang yang menyentuh tentang kengerian terbesar dalam sejarah perang. Siapkan tisu karena ini adalah salah satu kisah paling menyayat hati yang pernah ada. 5分間で荷物をまとめるんだ。 Nomor 7, Golden Kamuy. Periode Meiji menandai industrialisasi Jepang dengan kecepatan luar biasa. Dari kekuatan feodal pada tahun 1868 hingga mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Menjadikannya kekaisaran Asia pertama yang menundukkan negara barat. Golden Kamuy berlatar tidak lama setelah perang tersebut di pulau bersalju Hokkaido. Anime ini menampilkan penggambaran yang sangat kuat tentang suku Ainu, kelompok etnis pribumi Hokkaido. 見ろ、この入れ墨。偉い人の奥さんほど大きな入れ墨をするんだ。 Selain itu, kehidupan pada akhir era Meiji juga direkonstruksi dengan detail yang mengesankan, mulai dari teknologi hingga hiburan jalanan. Semua ini menjadikannya tontonan wajib bagi para penggemar anime sejarah. 今頃はもうとっくに殺されてるだろうな。そこへ案内しろ。この毒矢はヒグマなら10歩だが、お前なら一歩も動けずに死ぬ。 Nomor 6, Barefoot Gen. Ini mungkin adalah salah satu film animasi paling traumatis yang pernah dibuat.
diadaptasi dari manga karya Keiji Nakazawa, seorang penyintas bom atom Hiroshima. Film ini didasarkan pada kesaksiannya tentang kehancuran yang terjadi. Ceritanya mengikuti seorang anak laki-laki yang berjuang bertahan hidup setelah salah satu tindakan paling tidak manusiawi dalam sejarah tersebut. Hal inilah yang menjadikannya salah satu penggambaran paling akurat tentang horor perang. Kisah ini juga sangat penting secara historis, mengingat Jepang dan Amerika Serikat pernah banyak menyensor informasi tentang dampak bom atom. Karena itu, karya seperti Barefoot Gen memiliki nilai sejarah yang akan terus relevan hingga berabad-abad ke depan. Nomor 5, Vinland Saga. Dimulai sebagai manga pada tahun 2005, Vinland Saga menyajikan komentar yang sangat mendalam tentang siklus kekerasan, お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。 sejajar dengan karya-karya reflektif seperti Vagabond dan Berserk. Season pertama animenya dirilis pada tahun 2019 dan langsung dianggap sebagai salah satu kisah Viking terbaik yang pernah ada. Meski adegan aksinya kerap berlebihan, latar sejarahnya direkonstruksi dengan sangat megah. Ini adalah cerita tentang perbudakan, kekerasan, dan bagaimana mempertahankan harapan di tengah semua itu. Saat ini, sekitar setengah dari manganya telah dianimasikan, menjadikannya waktu yang paling tepat untuk mulai menonton. Namun, jangan berharap cerita yang ringan, karena tangis hampir pasti terjadi. お前は本物の戦士だ。 Nomor 4, Grave of the Fireflies. Berikutnya adalah film klasik Studio Ghibli yang dirilis pada tahun 1988 yang diadaptasi dari cerita pendek tahun 1967. Berlatar pada tahun 1945, pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, film ini mengikuti kisah dua anak yatim perang, Seita dan Setsuko. We're safe here. Don't worry, okay? But where's Mama? Disutradarai oleh Isao Takahata, bukan Hayao Miyazaki, film ini langsung mendapat pujian kritikus dan dikenal sebagai salah satu film perang terbaik sepanjang masa. Well, I guess we can always eat frogs. Frogs! Yeah, they're great. Sejak awal, sudah terasa bahwa ceritanya tidak akan berakhir bahagia. Tragedinya terasa semakin dalam ketika diketahui bahwa kisah ini bersifat semi-autobiografis, menjadikannya salah satu film perang yang paling memilukan. Should I get a doctor, Seita? Why did he hurt you? Setsuko. Nomor 3, Emma. Entry berikutnya berlatar di London era Victoria, mengisahkan seorang pembantu rumah tangga yang jatuh cinta pada seorang bangsawan. Keunikannya terletak pada latar Inggris Victoria tanpa unsur supranatural sama sekali. Untuk memastikan akurasi, tim produksi bahkan melibatkan konsultan sejarah Riko Murakami. Tingkat ketelitiannya begitu tinggi hingga mereka menerbitkan Emma Victorian Guide sebagai panduan sejarah tambahan bagi pembaca. Serial ini merekonstruksi lokasi-lokasi ikonik seperti King's Cross dan Covent Garden dengan sangat detail, menjadikannya tontonan wajib bagi para penggemar anime sekaligus sejarah Inggris. Nomor 2, Hyogemono. Oda Nobunaga adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Jepang. Sosok yang berperan besar dalam penyatuan Jepang pada akhir periode Sengoku. Jika kamu tertarik pada era ini, Hyogemono adalah harta karun. Ceritanya disajikan dari sudut pandang Furuta Sasuke, seorang bawahan Oda Nobunaga. この古田サスケ、弱い34を超え、この先どう生きる。 Akurasinya begitu tinggi hingga dialognya menggunakan bentuk bahasa Jepang kuno yang otentik. Anime ini juga tidak memiliki satu tokoh utama yang dominan, melainkan berfokus pada banyak karakter dan peristiwa.
Hasilnya, kamu serasa menjadi pengamat langsung dalam salah satu periode paling krusial dalam sejarah Jepang. 不服のある者はその刀で私を切るがよい。私は何も抗わん、何も恨まん。 Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, In This Corner of the World. Menempati posisi teratas adalah film berlatar Perang Dunia Kedua lainnya. Sayonara Hiroshima. Kali ini diproduksi oleh MAPPA. Para pembuatnya melakukan riset mendalam tentang kehidupan sehari-hari di Jepang pada era 1940-an. Meskipun karakter utamanya fiktif, lokasi dan peristiwa di sekitarnya diteliti dengan sangat cermat. Berlatar di sekitar Hiroshima, film ini menyoroti bagaimana orang-orang bisa menghadapi perang dan dampak pengeboman. Mulai dari kelangkaan makanan hingga serangan udara, semuanya digambarkan secara realistis. Walau tidak berfokus langsung pada bom atom, dampaknya terasa begitu mengerikan, menjadikannya salah satu potret paling otentik tentang Jepang di masa perang. 大きな雲じゃろう。金床雲よ。 Anime manakah yang menurutmu paling indah dalam merekonstruksi sebuah periode dalam sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar.